Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Nabi Ahmad Dava Marika, NIM 2023 Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuzzy, di mana saya akan merangkum bab 2 dari materi yang diberikan oleh Pak Bayu Setiaji, yaitu tentang mengenai eh, matriks fuzzy dan matriks klasik. Berikut adalah merupakan presentasi saya. Baik, seperti yang bisa teman-teman perhatikan, di sini merupakan PPT saya. Di sini saya merangkum bab 2. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama pada pembahasan rangkuman bab 2 ini, yaitu pertama adalah himpunan klasik atau classical graph set, yaitu himpunan klasik merupakan jenis himpunan yang punya batas-batas yang sangat tegas. Di sini tidak ada ruang untuk ambiguitas, yang mana artinya himpunan klasik ini hanya berisikan satu dan 0. Nah, di sini juga kita mengenal konsep semesta pembicaraan, yaitu total seluruh elemen atau objek yang sedang kita bahas. Elemen bisa berupa data diskret seperti angka 1 sampai 100 atau kontinu. Nah, kita juga mengenal kardinalitas atau jumlah total elemen yang ada di dalam semesta pembicaraan. Lalu terdapat power set, yaitu himpunan yang adalah semua kemungkinan kombinasi subset dari X, termasuk himpunan kosong dan semesta itu sendiri. Jumlah anggota power set dirumuskan dengan 2 pangkat M. Karakteristik fungsi, yaitu keanggotaan himpunan klasik dinyatakan secara biner. Nilainya cuma ada dua opsi, seperti yang saya sebutkan tadi. Nilainya hanya satu kalau elemen tersebut adalah anggota himpunan, dan nilainya adalah nol kalau elemen tersebut bukan anggota himpunan. Jadi hanya dua nilainya, satu dan nol. Oke, selanjutnya kita juga mempelajari operasi dasar pada himpunan klasik. Nah, diketahui juga operasi dasar pada himpunan klasik terdapat empat, yaitu union, yang merupakan gabungan elemen A atau B, berlogikan OR. Nah, lalu yang kedua ada intersection, yaitu merupakan irisan A dan B. Artinya teman-teman, elemen yang ada di A sekaligus ada di B itu juga termasuk dalam intersection dan berlogikakan N. Untuk yang ketiga, kita juga mengenal komplement, yaitu semua elemen di semesta yang bukan milik A. Nah, itu yang termasuk dengan komplement. Untuk yang keempat adalah difference, yaitu elemen yang ada di A tapi tidak ada di B. Oke. Yang kedua, kita adalah membahas himpunan fuzzy atau fuzzy sets. Berbeda dengan case set atau himpunan klasik, himpunan fuzzy digunakan untuk menangani konsep yang sifatnya ambigu atau tidak pasti. Batas keanggotaannya juga tidak kaku. Nah, itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Pada derajat keanggotaan di himpunan fuzzy, nilai keanggotaan elemen tidak lagi biner, 0 atau 1. Merupakan melainkan merupakan berupa nilai kontinu di dalam rentang interval 0 dan 1. Nah, seperti apa? Yaitu suatu elemen bisa menjadi anggota dari satu himpunan secara sebagian. Misalnya 0,5, 0,7, atau 0,2. Ya, kalau dari berdasarkan ini, angka yang lebih besar menunjukkan bahwa elemen tersebut semakin kuat menjadi anggota himpunan itu. Nah, simbol hiperplasi biasanya ditandai dengan tanda gelombang atau tulis di atas hurufnya seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga mempelajari operasi pada himpunan fuzzy. Nah, yaitu terdapat tiga, yaitu union, yaitu ketika mengambil nilai maksimum antara kedua fungsi keanggotaannya. Rumusnya seperti berikut, teman-teman. Oke, untuk yang kedua, intersection, itu mengambil nilai minimum antar kedua fungsi keanggotaan. Rumusnya seperti ini, teman-teman. Oke, untuk yang ketiga, komplement, itu mengurangi nilai satu dengan nilai keanggotaan. Nah, seperti ini rumusnya. Oke, lanjut. Oke, sifat-sifat himpunan. Jadi kita di sini akan membahas sifat-sifat yang berlaku di antara himpunan padi sama himpunan klasik. Nah, yang berlaku adalah komutatif. Di sini diwakilkan seperti ini. A union, B union A irisan B, B irisan A. Nah, asosiatif. Hubungan pengelompokan operasi gabungan atau irisan. Nah, juga berlaku juga distributif. Operasi penyebaran gabungan terhadap irisan. Begitu juga sebaliknya. Berlaku juga independen. Operasi himpunan dengan dirinya sendiri menghasilkan dirinya sendiri. Seperti A union A sama dengan A. Nah, di sini juga berlaku identitas dan transitivitas. Lalu berlaku juga involusi, yaitu komplement ganda balik lagi ke himpunan awal. Seperti A aksen, aksen sama dengan A. Dan berlaku juga hukum De Morgan yang sangat berguna untuk membuktikan logika kontradiksi atau tautologi.
rumusnya sama persis di kedua himpunan. Nah, selain ada persamaan tadi antara dua himpunan, klasik dan himpunan fuzzy, nah terdapat perbedaan utama. Perbedaan utama itu seperti apa? Ya, untuk himpunan klasik, yang pertama, berlaku law of excluded middle, yaitu sesuatu yang pasti berada di dalam A atau di luar A, kalau digabung pasti menjadi semesta penuh. Lalu berlaku juga law of contradiction, di mana himpunan kosong atau tidak mungkin ada elemen yang ada di dalam A sekaligus di luar A pada saat yang bersamaan. Nah, selanjutnya untuk pada himpunan fuzzy tidak berlaku hal seperti berikut. Karena himpunan fuzzy bisa saling tumpang tindih, maka suatu himpunan fuzzy digabung dengan komplemennya tidak akan menghasilkan semesta penuh. Yang kedua, irisan antara himpunan fuzzy dengan komplemennya juga tidak menghasilkan himpunan kosong. Yang ketiga, formulanya A union A aksen tidak sama dengan semesta penuh. Dan A irisan dengan A aksen tidak sama dengan himpunan kosong. Maka berlawananlah eh, hukum-hukum yang berlaku pada himpunan klasik dan himpunan fasi ini. Baik, sekian untuk presentasi saya mengenai lakukan bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.